selamat pagi. Selamat datang kembali di channel Ibu, di video pembelajaran Ibu, dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai Nyaya Darsana. Nah, sebelumnya kita akan belajar mengenai pengertian dari Darsana. Darsana berasal dari urat kata dars yang artinya melihat. Darsana memiliki pengertian, penglihatan atau pandangan. Jadi darsana adalah filsafat Hindu yang mengajarkan untuk melihat, memandang segala sesuatu secara filsafat berdasarkan Weda. Nah, dalam filsafat India yang disebut dengan Nawa Darsana ini dibagi menjadi dua, astika dan nastika. Astika adalah filsafat yang menerima otoritas Weda, sedangkan nastika adalah filsafat yang menolak otoritas Weda. Nah, astika ini dibagi menjadi 6 atau terdiri dari 6. Salah satunya adalah Nyaya. Dan nastika yang menolak otoritas Weda dibagi menjadi 3 filsafat. Sekarang pengertian dari Nyaya Darsana. Nyaya Darsana adalah aliran filsafat realitas. Jadi maksudnya adalah melihat segala sesuatu secara real. Dan keberadaan dunia itu ternyata menurut Nyaya terlepas dari pikiran kita. Nah, dalam pandangan Nyaya, tujuan tertinggi dari diri kita itu adalah mencapai pelepasan melalui pengetahuan yang benar. Nah, untuk mencapai pengetahuan yang benar, kita mesti melihat 4 keadaan. Yang pertama, si pengamat, diri kita. Kemudian apa yang diamati atau objek yang diamati, kemudian keadaan si pengamat, kemudian yang berikutnya adalah cara pengamatan atau disebut permana. Nah, kalau objek yang diamati itu ada begitu banyak. Objek yang diamati dalam Nyaya itu ada atman, ada tubuh, ada panca indera, ada budi, pikiran, aktivitas, dosa, punarbawa, pahala, dan bagaimana cara kita untuk bebas dari penderitaan. Nah, dalam 4 pengamatan yaitu catur permana, yang pertama adalah pratyaksa permana. Jadi melihat kebenaran secara langsung. Jadi ajaran Nyaya ini sangat relevan ya, diajarkan pada saat ini, pada abad 21, di mana kita diminta untuk observasi, melihat langsung. Yang kedua, anumana permana adalah mencari kebenaran dengan cara menyimpulkan, melihat premis-premis, kemudian kita simpulkan. Kemudian yang ketiga, upamana permana adalah membandingkan, dengan cara membandingkan. Dan yang keempat adalah sabda permana, yaitu mencari pengetahuan melalui orang-orang atau ahli, atau bisa juga melalui kitab suci. Ingatkah kalian tentang kematian Guru Drona? Sebelum ia melepaskan senjata dan dibunuh, Guru Drona mendengar kematian anaknya yang bernama Aswatthama. Berita tersebut menyebabkan ia sangat hancur. Dan mendengar anaknya telah gugur, akhirnya Guru Drona mencari kebenaran tentang kematian putranya kepada putra Pandu, yakni Yudhistira. Nah, dalam hal ini, Guru Drona hanya memakai satu kebenaran saja, yaitu sabda permana, di mana Yudhistira mengatakan Aswatthama telah mati. Dan Guru Drona langsung percaya pada kebenaran tersebut. Guru Drona tidak melihat langsung mayat kematian daripada Aswatthama. Padahal
putra dari Guru Drona yaitu Aswatthama belumlah gugur. Yang gugur atau mati adalah seekor gajah yang namanya sama yaitu Aswatthama. Nah, dari pengalaman ini kita semestinya belajar tidak hanya memakai satu kebenaran saja. Jadi tetaplah kita harus memakai kebenaran yang lain yaitu Pratyaksa Pramana, di mana kita melihat langsung dan mengalami langsung kebenaran tersebut. Anumana Pramana adalah mendapatkan pengetahuan berdasarkan menarik kesimpulan dari tanda-tanda atau premis-premis. Pikiran manusia dipengaruhi oleh panca indera. Apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, apa yang engkau baca, itu bahasa, konsep yang ada di imajinasimu akan menyebabkan menjadi memori dan imajinasi di dalam pikiran. Dan akar dari penyebabnya adalah kesalahpengertian diri kita terhadap segala hal. Salah pengertian kita tentang suka dan duka, rasa sakit yang menyebabkan jiwa ini melekat pada dualitas suka duka di kehidupan ini. Penghapusan suka duka atau dualitas ini adalah merupakan ajaran pokok dari Nyaya. Dan pelepasan dari segala konsep suka duka, kebodohan, kemarahan, dan penghancuran belenggu penderitaan batin merupakan hal yang harus ditempuh untuk menuju ketenangan batin yang sempurna dengan menerima segala keadaan di dalam hidup ini. Ketenangan batin yang sempurna dapat diperoleh dengan memahami tentang kesadaran diri kita, yakni Sang Atman yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Melepaskan segala dualitas itulah juga merupakan